Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Salam sama kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan semangat yang baru bagi setiap kita. Amin. Bersyukur Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi setiap kita sehingga kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini di tempat ini. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila la 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 barata kala la la barata kala barata kala bashikila. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, kami tinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau layak Tuhan menerima pujian dan kemuliaan dari setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan hadir di rumah-Mu Tuhan, di GB Pantai Permata Tuhan. Begitu besar Tuhan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami Tuhan banyak persoalan, tapi kami percaya Tuhan akan menghibur kami. Tuhan akan membuat Tuhan setiap kami semakin dewasa. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan iman yang teguh bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bila setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa, Engkau lingkupi Tuhan setiap kami Tuhan, yang memiliki sakit penyakit Kau akan sembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat kami percaya Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami, sehingga kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, kalau kami mengandalkan manusia kami akan dikecewakan. Tapi kalau kami berharap kepada Tuhan, bahkan Tuhan akan senantiasa menopang, menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Amin. Kami percaya kami pulang di tempat ini ada sukacita yang baru. Amin. Ada berkat yang melimpah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami percaya ada kebenaran firman yang kami bawa pulang dari tempat ini akan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Siapkan setiap hati kami untuk menyembah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita untuk menyembah Dia. Amin. Amin. Mari kita lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita.
semangat saudara. Amin. Amin. Masih berjiwa muda semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah gunung batu bagi setiap kita. Tuhan kami berikan sukacita yang baru bagi setiap kita. Amin. Gunung batu turunkan kau berada teguh. hidup kita. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang bersemesta. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama kita deklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan dan kemurahan-Mu, memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, setiap tangan-tangan akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung sakit anak-anak-Mu ya Bapak. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
kita bersama jemaat yang menyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, Yesus yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari bebaskan roh kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, Jesus, Jesus, setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kami waktu Tuhan untuk berdoa Tuhan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih kami bisa hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bisa menikmati Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak habis-habis yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan saya memohon untuk hadir berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan kita. Jangan lihat kaki kiri. Biarlah kita fokus kepada Tuhan. Muliakan Dia di tempat ini. Katakan Engkau sungguh ajaib ya Tuhan.
Ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kau sungguh baik Tuhan bagi kami. Amin, amin. Di saat kami Tuhan mengalami Tuhan proses dalam hidup kami, kami percaya Engkau selalu ada Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Lewat karyawan kami Tuhan Pak Heron Tuhan. Bila setiap kami Tuhan bisa menangkap sesuatu Tuhan yang berasal daripada Engkau. Amin. Sehingga kami Tuhan dari tempat ini ada berkat yang melimpah yang Kau berikan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Yes, Lord. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom semuanya. Kok lemes? Shalom. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara,
jalanan sepi ya. Kenapa ya? Kemarin ramai banget ya. Kemarin 2 hari yang lalu juga macet kemana-mana. Kenapa sepi ya? Mudik ya? Ya, puji Tuhan ya. Kita doakan semua yang mudik selamat tempat tujuan. Ya, keadaan sehat selalu dan kembali lagi ya ke Jakarta untuk bekerja dan keadaan rohani sehat, jasmani sehat dalam perlindungan Allah yang Tuhan yang hidup. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, saudara, mari kita harus mengerti setiap tahun ya ada libur yang panjang, apalagi menghadapi Idul Fitri. Ya, saudara, hari raya Idul Fitri, Lebaran untuk saudara-saudara kita yang Lebaran, yaitu saudara sepupu kita. Ini kesempatan saudara karena dunia kerja libur, perusahaan meliburkan pegawai-pegawainya, libur panjang, supaya mempersiapkan untuk Idul Fitri dengan ya Tuhan, ya artinya dengan persiapan yang luar biasa. Nah, ini kesempatan untuk pulang ya kampung yang dirindukan supaya bisa berjumpa ada keluarga besarnya. Rata-rata sebagian besar kalau nggak salah 73% ya dari Jakarta meninggalkan ya saudara menuju ke daerahnya masing-masing. Ini momen yang luar biasa yang tidak disia-siakan. Juga saudara setiap minggu hari yang kelima, hari Jumat juga saudara kita, sepupu kita selalu saudara komitmen konsisten untuk sembahyang, biarpun sesibuk apapun, biarpun agak-agak sakit ringan-ringan, yang bisa jalan datang sembahyang, beribadah. Ini suatu yang luar biasa menurut saya sebagai orang Kristen, saudara, luar biasa yang perlu kita contoh. Ya saudara, baik pun panas terik, ya saudara, yang dimana dia pun di jalan dia bersembahyang. Saudara, ini yang luar biasa yang harus kita contoh. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, kita tahu firman Tuhan. Hari ke-7 kita harus istirahat. Dan hari ke-7 kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan kita adalah saudara Allah yang hidup. Amin. Mengapa banyakkan orang Kristen pada hari ke-7 dia masih bekerja, hari ke-7 masih dia tidak mau beribadah, dia mementingkan pertemuan keluarga, arisan, ya, kerja di rumah. Karena hari-hari yang lainnya dia bekerja, hari yang ke-7 mungkin pekerjaan di rumah terlalu banyak, dia kerja, dia tidak ibadah. Mentingkan jasmaninya daripada rohaninya. Ini satu kerugian yang sangat besar bagi orang-orang Kristen. Pada hari ke-7 itu kita harus sungguh-sungguh meninggalkan segala kegiatan. Dan itulah libur untuk kita beribadah. Biarpun pekerjaan di rumah banyak, kita harus datang kepada Allah yang hidup. Karena apa, saudara? Di dalam ibadah itu ada kemuliaan Tuhan. Maka beribadahlah sungguh-sungguh. Jadikanlah kita menjadi Kristen yang sejati dalam hidup kita ini. Dengan ibadah kepada Tuhan. Kita ibadah jangan sekedar datang. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan hadirat Tuhan. Tidak mendapatkan kemenangan melalui firman Tuhan. Banyak kan orang Kristen datang beribadah hanya jasmani, tapi rohaninya tidak diperhatikan. Ini satu hal, sekali lagi, kerugian
dalam kehidupan orang Kristen. Mengapa orang Kristen, ya saudara, menggampangkan tidak beribadah? Kenapa orang Kristen di dalam ibadah tidak serius? Bagaimana orang Kristen bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan kalau ibadah tidak sungguh-sungguh? Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya persoalan. Baik itu melalui ekonomi, baik itu melalui ya kesehatan yang terganggu, sakit penyakit, baik itu mengenai hubungan keluarga, suami istri, orang tua anak dan sebagainya. Apakah kita mampu menghadapi itu semua kalau tidak bersama Yesus? Segala persoalan percobaan tidak berhenti sekali dua kali. Selama manusia hidup pasti punya persoalan. Persoalan itu bukan persoalannya biasa-biasa. Mungkin pada hari-hari tertentu kita bisa menyelesaikan persoalan. Mungkin hari tertentu penyakit bisa mengalami kesembuhan. Tapi hari-hari akan datang. Apakah kita sanggup menyelesaikan perkara masalah hidup kita? Apakah kita sanggup, saudara? Penyakit kita bisa sembuh? Karena hidup di dunia ini semua terbatas. Tidak ada di dunia ini tidak terbatas, semua terbatas. Hanya di dalam Tuhan yang tidak terbatas. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Mari kita buka dalam Mazmur 84 ayat ke-10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Coba saudara perhatikan ayat ini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kita hari Minggu beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita berdiri, saudara, di ambang rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan, daripada kita di luar. Kenapa, saudara? Rindukan hadirat Tuhan, rindukan kemuliaan itu turun dalam ibadah. Kalau kemuliaan itu, saudara, memenuhi kita, ada satu janji, ada satu kemenangan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena Allah itulah penuh kemuliaan. Di dalam kemuliaan itu ada Allah, ada Tuhan yang maha besar. Amin. Tuhan tahu di mana kita duduk saat ini. Tuhan tahu di mana hati kita terbuka atau tidak dalam ibadah ini. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Ibadah itu menguatkan iman kita. Amin. Ya. Mendewasakan rohani kita. Saat ini mungkin umat Tuhan tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit. Suatu kelak, apakah persoalan tidak pernah datang? Penyakit tidak pernah datang? Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Amin. Kemuliaan Tuhan selalu memeriksa kita. Jadilah kita Kristen yang sejati. Jangan Kristen yang abal-abal yang minggu lalu saya sampaikan. Jangan Kristen asal Kristen. Kristen yang taat, Kristen yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang dimana Kristen yang sejati, Kristen yang taat, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohani tidak akan kuat. Itulah keharusannya untuk kerinduan setiap kali kita datang beribadah. Kita harus mengalami hadirat Tuhan. Untuk kita secara pribadi maupun secara persekutuan, rindukan hadirat Tuhan. Tadi pagi ibadah pertama saya sampaikan tentang Moses, yaitu Musa. Saudara,
Di mana saudara Musa melihat di gunung di tempat yang tinggi ada satu api yang sedang menyala. Tidak ada orang yang bisa melihat kecuali Musa yang melihat. Saudaraku, Musa karena dipanggil, dipilih semenjak ibunya mengandung Musa. Semenjak dia menjadi bayi umur 3 bulan dia dibuang dong. Saudara, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Sampai dia dewasa, Tuhan bawa dia keluar dari istana Firaun, dari tempat kenyamanan. Dia menuju di padang gurun. Dia kembali kepada asal mula keturunannya. Dia ada keturunan orang Lewi. Saudara, dia duduk-duduk tiba-tiba melihat api itu. Dia bertanya-tanya, ada suara, akulah adalah aku. Saudara. Dia penasaran, saudara, melihat api. Lalu dia bertanya kepada istrinya, di tempat atas gunung Horeb itu ada apa? Nggak ada apa-apa. Tidak ada seorang pun, kata istrinya, orang yang bisa ke situ akan mati. Tapi dia duduk, dia dengar suara Tuhan. Saudara, disinilah kebangkitan dia sebagai orang panggilan. Dia ingin menuju ke tempat yang tinggi itu. Inilah suatu ujian orang yang telah panggil dan telah dipilih oleh Tuhan. Apapun resiko, dia tinggalkan keluarganya, istri dan anaknya. Sampai istrinya katakan, kau punya 2 anak, engkau sudah berkeluarga. Istrinya kadang-kadang kesal. Tapi disangkin cintanya sama Tuhan, kayak memberanikan diri. Dia tinggalkan istri dan kedua anak, dan waktu tertentu dia datang ke tempat yang tinggi itu, gunung yang dimana Tuhan itu ada, gunung Horeb. Dia penasaran, dia ada satu kerinduan. Disinilah satu kerinduan yang harus dimiliki orang-orang yang dicintai Tuhan. Apakah kau ada satu kerinduan datang ke gunung Tuhan? Ada kerinduan dalam ibadah ini mendapatkan api Tuhan itu turun dalam hidup kita? Berjuanglah, saudara. Musa proses. Dia naik ke gunung itu tanpa pertolongan apapun, hanya kasut. Sampai saudara, jubahnya dia tinggalkan. Dia naik dengan berdarah-darah, dengan lecet-lecet, dengan luka-luka, dia sampai naik ke atas. Perjuangannya untuk bertemu dengan kemuliaan Tuhan itu, saudara, tidak mudah. Ada satu korban dalam pribadi seorang yang rindu kepada Tuhan. Akhirnya sampai ke puncak, dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, jujur aja, kalau kita tidak ada korban, saudara, bagaimana saudara kemuliaan Allah bisa turun dalam diri kita? Ada satu korban, satu kerinduan melalui perjalanan hidup kita. Tuhan ingin berjumpa dengan saudara. Apakah saudara ingin berjumpa dengan Tuhan? Tuhan yang rindu sekali, saudara, ingin memberikan kemuliaannya kepada saudara. Apakah saudara rindu? Kalau saudara rindu, pasti pada waktunya. Pada waktunya ada waktu Tuhan. Dan saudara rindu, pasti terjadi kemuliaan Allah itu turun atas saudara. Dan kemuliaan itu memberi jaminan, saudara, untuk masa depan yang lebih baik lagi. Untuk membawa keluarga mendapat kebebasan seutuhnya, yaitu kemenangan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Rindukan, saudara. Rindukan. Engkau nggak sampai berdarah-darah, tubuhmu nggak sampai luka. Saudara, engkau bisa datang menikmati hadirat Tuhan. Hanya hatimu. Buka hatimu lebar-lebar. Buka hatimu.
Kita ibadah bukan pada dewa. Kita ibadah kepada Tuhan. Allah yang jelas. Tuhan Yesus. Jelas berapa ribu tahun yang lalu dia turun dari surga ke bumi. Dia menampakkan diri. Dia berkorban. Dia disalibkan dan dia mati. Dia bangkit dan naik ke surga. Jelas itu Allah kita. Memperkenalkan dirinya. Jadi kejelasan kita sebagai orang Kristen harus jelas. Harus jelas. Nah, pikul salib. Tinggalkan semuanya itu dulu. Datang kepada Dia. Berikan waktu kepada Dia. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Itulah kerinduan Tuhan. Maka kemuliaan Allah akan turun pada saudara. Amin. Ya. Tuhan mengendaki satu kelepasan, satu kemerdekaan bagi umat-umat Tuhan yang terikat. Tuhan sangat mengerti kita sebagai orang Kristen ada titik-titik kelemahan dari masalah pergumulan dalam hidup kita ini. Maka pemazmur menegaskan bahwa apapun keadaan yang sedang kita alami, saudara, kita harus punya kerinduan mencari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang dari Dia. Dalam Mazmur 105 ayat keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Karena hanya kemuliaan Tuhan yang bisa melepaskan masalah kita, membebaskan kesengsaraan kita. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan sudah melakukan begitu banyak perbuatan yang ajaib dan mujizat tanpa disadari oleh orang-orang Kristen. Banyak, selama saudara menjadi orang yang mengerti itu, ya, sebagai orang Kristen, punya Tuhan. Tuhan mengadakan selalu keajaiban mujizat tanpa disadari. Tanpa disadari. Maka tanpa dengan kesadaran itu, tanpa kesadaran itu, banyak orang Kristen mengalami goncangan, kekecewaan, putus asa, mundur, ya, dari Kristen yang sejati. Tidak lagi ke gereja atau asal ke gereja saja, tidak ada dampak apapun dalam hidupnya, yaitu rohaninya. Padahal Tuhan mengadakan mujizat keajaiban dalam kehidupan kita. Suatu hari kau dalam perjalanan keadaan bahaya yang kau tidak tahu, Tuhan luputkan kau tanpa sadarin itu. Tuhan luputkan waktu kau dalam perjalanan mara bahaya itu. Tuhan tidak izinkan mara bahaya kecelakaan apapun yang menimpamu. Kau gak sadarin. Suatu ketika engkau merasa makanan enak, tidak tahu di situ ada suatu penyakit. Tapi Tuhan luputkan tiba-tiba dengan cara Tuhan. Engkau tidak menerima penyakit itu. Karena darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Suatu ketika orang jahat ingin berbuat jahat kepadamu, ingin merugikan padamu, Tuhan luputkan itu tanpa kita sadari. Tetapi kalau engkau menyadari kita sebagai Kristen yang sejati, setiap langkah kita ada perlindungan Tuhan. Meskipun yang kita tidak mengerti, kita mengerti di mana kita sampai tempat tujuan karena perlindungan Tuhan. Setiap apa yang kita makan minum itu sehat karena Tuhan. Apapun yang kita terima dari hasil kerja kita karena Tuhan. Karena kita sehat, kita bisa bekerja. Maka segala tantangan cobaan apapun saudara, jangan lemah rohanimu. Jangan ada kekecewaan. Jangan ada keputusasaan.
Kuasa Tuhan tidak akan bekerja 100% di dalam kelemahan, kekecewaan, sakit hatimu apalagi. Tidak akan bekerja. Kuasa Tuhan akan bekerja, saudaraku kasih dalam Tuhan. Sama-sama. Pihak Tuhan dan pihak kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Seperti Musa. Musa dipanggil, itu kuasa Tuhan. Tuhan tampilkan kemuliaannya untuk Musa. Tinggal bagian Musa. Musa ada kerinduan, mau melakukan dengan iman dan percaya, meskipun dia berdarah-darah, meskipun dapat siksaan cambuan dari pasukan Firaun, dia dipenjarakan, tapi tetap dia percaya apa yang Tuhan firman itu pasti terjadi. Nah, ini adalah kedua belah pihak. Jadi di sini saya katakan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Bagian Tuhan pasti ya dan amin. Bagian kita, nah, tergantung saudara. Tergantung saudara. Kalau engkau melekat, engkau berkenan, iya dan amin pasti terjadi. Ya, maka saudara-saudaraku, kita harus mengalami kemuliaan hadirat Tuhan untuk mengubah segala sesuatu. Matius 15 ayat ke-7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Setiap kali umat-umat Tuhan beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi, baik persekutuan, dalam jemaat, umat-umat Tuhan harus sungguh-sungguh memiliki apa? Kehausan, kerinduan dalam hadirat Tuhan. Dan hatinya harus terbuka lebar-lebar buat Tuhan menjamahnya. Kalau Tuhan menjamah setiap umat Tuhan, ada sukacita, ada kemenangan yang besar dalam hidup kita. Buat apa dalam kita kekristenan dan kita sering beribadah memuliakan Tuhan, kalau kita tetap dalam titik kelemahan, titik ketidakpercayaan? Di mana Tuhan kita? Tuhan kita tuh besar kuasanya, kemuliaannya tuh besar kuasanya. Saudara, jangan sia-siakan ini. Tuhan tuh ada, Tuhan tuh hadir, saudara kasih Tuhan. Di sebelahmu mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan on fire, roh yang menyala. Kalau saudara kau enggak. Di sebelahmu merasakan hadirat Tuhan cara yang luar biasa. Kau saudara adem ayem, masih bisa tenang aja. Tengok kanan, tengok kiri, masih pikirannya kemana-mana. Apa enggak bahaya sebagai orang Kristen seperti itu? Engkau berurusan dengan Tuhan lah, bukan pada pendeta atau bukan gembala. Jangan kau beribadah cara jasmani saja. Beribadahlah cara rohani. Rohanimu harus dijamah oleh Tuhan. Amin. Ada sukacita yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada kekuatan kemenangan atas setiap pergumulan dan kesulitan. Dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorai-sorai. Apapun keadaanmu harus sorai-sorai. Sekarang belenggu-belenggu apapun, belenggu kemiskinan, belenggu tak berdaya, kecewaan, rontok. Rontok dalam nama Yesus. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Amin. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan,
Sungguh-sungguhlah ibadah. Kalau saudara membaca firman dan saudara minta pengurapan supaya saudara baca firman mengerti, ini saudara diberi gambaran oleh Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak punya saat-saat khusus bersama Tuhan, dikhawatirkan saudara, apa yang ada di dalam firman itu seperti Esau, yang suka bekerja, suka berkelana, mengembara, berburu. Inilah ada contoh orang Kristen yang suka bekerja, ya, suka kesenangan, kedagingan, jasmaninya. Akhirnya apa? Esau ditolak. Ini kekristenan yang saya sebut Esau ini ditolak pada waktu tertentu. Mengapa Esau sekali lagi saat itu, saudara, dia diberkati tetapi dia ditolak? Karena dia bekerja. Ya. Tetapi hasil pekerjaannya dia ditolak. Kehidupan yang seperti Esau menunjukkan pada kesenangan sejenak. Itu adalah satu gambaran manusia jasmani. Hati-hati ini di sini. Hati-hati. Kalau manusia rohaninya mati, manusia jasmaninya hidup, saudara. Saya beritahu kepada saudara, roh-roh jahat itu akan masuk. Masuk. Orang-orang memiliki hati yang jahat, saudara. Di situ ada roh jahat. Dan manusia itu semakin jahat dan tidak lagi memberikan kasih. Tidak pernah mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesamanya. Tidak pernah. Tanda-tandanya orang yang memiliki roh jahat, yang hatinya jahat, orang itu dosa dianggap biasa. Biasa. Karena kedagingan. Tidak ada teguran, tidak ada nasihat, sudah saudara Roh Kudus didukakan. Suka bohong-bohong terus. Suka nipu-nipu terus. Suka ngomongin orang terus. Itu roh jahat, hati yang jahat. Hati yang jahat, tambah berdosa. Hati-hati, jaga manusia jasmanimu. Tingkatkan rohanimu. Amin. Secara rohani hal ini memberikan gambaran bagi kita bahwa kesenangan sejenak membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Konsekuensinya ya apa? Tidak mengalami hadirat Tuhan. Orang yang tidak mengalami hadirat Tuhan, orang itu hidupnya yatim piatu. Meskipun dia punya orang tua, tapi rohaninya yatim piatu. Hati-hati saudara. Semua akan teruji. Teruji. Di mana pusat hati pikiranmu? Engkau pusat hati pikiran kekayaan, dunia akan datang memberikan kekayaan. Hati-hati, kalau rohanimu tidak dewasa, engkau akan tinggalkan Tuhan. Saya kasih tahu. Hati-hati. Maka jaga rohanimu. Jangan kau hidup dengan kesenangan, kedagingan, saudara. Kebahagiaan dan manusia lamamu. Engkau harus jaga kehidupanmu. Jangan kau seperti Esau, akhirnya jadi pembunuh. Pembunuh apa? Roh Allah. Saudara, roh Allah meninggalkannya. Karena apa? Dia tidak taat. Kalau Yakub beda. Yakub beda, sangat beda. Satu-satunya kerinduan Yakub adalah persekutuan dengan Tuhan di dalam kemah. Ya, di dalam Bilangan 24 ayat 5 saudara lihat. Yakub selalu tinggal dalam kemah Tuhan. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Mengapa kemah Yakub dikatakan indah? Karena Yakub adalah pribadi yang suka mencari hadirat Tuhan. Lewat persekutuan kepada Tuhan, ia merasakan hadirat Tuhan. Kemah adalah waktu khusus bersama dengan Tuhan. Sampai hak sulungnya Esau dipindahkan kepada Yakub. Karena apa? Esau membunuh atau mematikan
Roh Allah dalam hidupnya. Bahaya sekali. Bahaya. Hati-hati. Kalau saudara sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ada hak kesulungan yang Tuhan berikan pada kita. Hak otoritas diberikan pada kita. Apa yang kita perkatakan, Tuhan turut bekerja. Jangan dipindahkan kepada yang lain. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Maka diingatkan pada akhir zaman ini, saudara. Jangan menjadi orang Kristen tidak menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Engkau harus punya jam-jam doa. Engkau harus punya saat teduh, bukan sekedar-sekedarnya. Persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Amin. Karena apa? Hal ini berimbas kepada kekuatan spiritual yang kita dapatkan. Itulah sebabnya jangan salahkan Tuhan bisa hidup mengalami kekalahan dan kekeringan. Jangan dikit-dikit menyalahkan Tuhan, salahkan diri kita. Introspeksi dalam diri kita. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Mengutamakan hal ini daripada kegiatan apapun. Persekutuan Tuhan, utamakan hidup kita supaya ada aliran-aliran surga, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Amin. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan, kita optimis masa depan kita. Kita optimis keluarga kita bahagia dan sukacita. Karena apa? Hadirat Tuhan adalah tempat yang terindah dalam kehidupan kita, khusus rohani kita. Amin. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada kenyamanan, saudara. Ada kenyamanan, ketenangan rohani kita pada Dia. Rasanya enak sekali kita masuk hadirat Tuhan. Alamin itu, saudara. Alamin. Supaya hati kita semakin baik. Hati kita semakin baik. Hati kita semakin baik. Kalau udah semakin baik, janji Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Bukan diam saja di dalam kita, tapi terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Luar biasa Allah kita. Saudara, mari bangkitkan kerohanianmu. Jujur, saya 2 kali mengalami kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan itu hadir dalam saya nggak bisa lihat. Di waktu saya dioperasi, ya, saudara, darah saya tuh, waduh, kehabisan darah saya seolah-olah. Saudara, disitulah hidup saya mati atau tidaknya. Saya nangis di hadapan Tuhan, di depan saya itu tembok. Saya nangis di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya dan dokter itu, operasi saya selesai. Saudara, Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan, cahaya yang luar biasa. Saya tutup mata, saudara, nggak bisa melihat. Wah, saya tahu di Tuhan. Tuhan hadir. Saya nangis. Puji Tuhan, operasi selesai. Suatu ketika saya mengalami fitnaan, tekanan, saudara. Mengalami masa kesengsaraan yang sangat sulit yang tidak diharapkan oleh manusia. Saya nangis sama Tuhan. Saya ingat saya ngambil anduk warna hijau. Saya tutup muka saya. Saya nangis. Tuhan, kenapa kau izinkan proses begitu berat yang saya tidak inginkan? Kenapa itu terjadi dalam hidup saya? Nangis saya. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan muncul, saudara, di depan saya. Saya tahu karena saya udah ngalami pertama itu. Saya percaya Tuhan tolong saya. Saudara, nangis saya bukan nangis yang sengsara, nangis sukacita. Ya, pertama nangis sengsara, begitu saya melihat kemuliaan Tuhan, nangis sukacita, mujizat terjadi. Amin. Amin. Inilah, saudara, sesuatu yang besar, saudara, yang dunia tidak dapat berikan pada kita. Hanya di dalam Tuhanlah yang ada yang bisa memberikan kita. Untuk siapa? Untuk umat yang sungguh-sungguh yang rindu hadirat Tuhan.
Suatu ketika kau masa-masa yang sulit, manusia tidak bisa menolongmu, mungkin tertawainmu, mungkin menceritakan aneh-aneh yang negatif, tapi Tuhan akan turun tanpa batas. Tembok setebal apapun dia bisa hadir, saudara. Pintu-pintu pun terkunci apapun dia bisa hadir, saudara kasihan Tuhan. Di rumah sakit, di rumah, di mana saja dia bisa hadir. Di jalan dia bisa hadir. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Maka itu bagi saudara yang sedang sakit, percaya, panggil Yesus. Masuk dalam hadirat. Bagi saudaramu yang punya masalah keluarga, ekonomi, panggil Yesus. Minta jalan pada Tuhan. Nanti Tuhan kasih jalan. Meskipun keadaan sulit, tetap berjalan bersama Yesus. Ada kemenangan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Shalom semuanya. Shalom. Coba buka Ibrani 10 ayat 25. Saya tambahkan sedikit. Karena khotbah ini sangat memberkati kita, dan saya percaya bahwa Tuhan yang hidup sedang menuntun kita untuk mendapat berkat-berkat yang luar biasa. Amen. Kita buka Ibrani 10 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 6. Buka lagi 1 Timotius 6 ayat 6. Kita baca lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ini firman Tuhan. Makanya kenapa saya dorong kita supaya ibadah. Saya sakit, saya capek, saya tetap ibadah. Karena saya tahu di dalam ibadah itu ada keuntungan besar. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Ketika Tuhan Yesus hadir, doa-doa kita akan dijawab dengan waktunya Tuhan. Itu yang saya tekankan, ibadah jangan dihilangkan. Kita boleh bermasalah, kita hidup pasti ada masalah, kecuali kita tidak hidup lagi. Tapi bersama Yesus masalah itu selesai dan bahkan menjadi berkat buat kita. Karena Tuhan sudah menang atas pencobaan di dunia ini. Untuk menghadirkan Tuhan, kita sungguh-sungguh ibadah. Jangan main HP, jangan gak fokus. Karena urusannya sama Tuhan. Gitu. Ya, urusannya sama Tuhan. Itu yang saya jalani bertahun-tahun. Dan saya percaya kalau beberapa dari kita sudah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata, coba renungkan. Saya ingat tuh ya, ada jemaat di sini. Waktu itu berdoa, Pak, kita mau digusur. Karena sebelah kanan kiri sudah digusur. Lalu saya bilang kita doa. Kan ini belum pasti kita doa. Apa yang Tuhan izinkan di depan rumahnya dibangun gereja. Sampai hari ini kan Tuhan tolong. Dapat berkat dan ditolong Tuhan masih tetap di situ. Kalau Tuhan mampu melakukan perkara besar, apalagi perkara-perkara kecil, Tuhan bisa selesaikan semua. Itu salah satu kesaksian yang saya lihat. Ada lagi, ya. Jemaat di sini juga mengalami kesulitan, tapi Tuhan tolong. Berulang kali Tuhan tolong. Banyak sekali. Kalau saya mau bersaksi karena saya sebagai gembala di sini, aduh bisa kita bikin buku lah untuk kesaksian jemaat di sini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amen. Ketika kita beribadah, Dia hadir, Dia mampu menyelesaikan segala masalah. Dan bahkan Dia ubah masalah itu jadi berkat. Kenapa? Karena ketika kita beribadah disertai dengan rasa cukup. Apa rasa cukup? Rasa bersyukur. Bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu maka kita akan jadi bahagia di atas masalah kita. Ini penting. Jadi baik sekali khotbah hari ini mengingatkan kita bahwa pada masa-masa sulit Tuhan buka jalan.
Pada saat gak ada jalan, Tuhan buka jalan. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Responi Tuhan, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita dan kasihnya tetap. Kerinduannya tetap tuh bersama kita. Jangan kita tolak. Gitu. Orang yang sudah merindukan, pribadi yang sudah merindukan itu Yesus sendiri. Tuhan yang punya alam semesta loh. Bahkan Tuhan yang punya hidup kita loh. Itu merindukan bertemu sama kita. Jangan sampai kita menghindar dengan beberapa hal. Jangan. Ibadah itu adalah keuntungan buat kita. Tidak bisa digantikan oleh dunia. Ya, saya kasih tahu ya, banyak duit pun nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena ada hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Anak kita yang mungkin seharusnya celaka, malaikat Tuhan jaga. Kita kan nggak 7 kali 24 jam bersama anak kita. Kadang ada di sekolah, kadang ada di jalan. Kita nggak tahu dia ini bersama siapa. Tapi anak kita dijaga Tuhan. Belum istri kita pada saat kita kerja, kita nggak tahu istri kita gimana. Dia pergi ke pasar, apakah ada kejadian apa, kita nggak pernah tahu. Suami kita saat kerja, dia bertemu dengan siapa? Kan? Kita juga nggak tahu. Tapi ketika kita hadirkan Tuhan, kita selalu beribadah bersama Tuhan dan menikmati kemuliaan Tuhan, maka percayalah, kemuliaan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu kita untuk berdiri, siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Sebagai setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat datang.